Jumpa lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia. Masih bersama saya, Si Paling Sport 02, Mahardika Utama dan teman saya. Ikhwan, Paling Sport 04. Wah, 04 ya. Waduh. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, perwakilan dari salah satu klub Liga 1 dengan reputasi yang gak main-main nih, Wan. Tahu nggak klunya apa aja? Sejarah panjang umur hampir 1 abad. Wah, artinya punya sejarah dan tradisi sepak bola yang nggak main-main ya. Betul. Jumlah followersnya terbanyak di Asia. Wah. Medsos ya. Tapi sayangnya di musim ini sedang berjuang nih, sedang terseok-seok di zona yang tidak begitu aman. Siapa lagi kalau bukan Deputi CEO Persib Bandung, PT Persib Bandung Bermartabat, Bapak Teddy Cahyono. Selamat datang, Pak. Selamat datang Pak Teddy. Selamat siang, apa kabar? Oke, Sehat. baik. Salam sehat buat semuanya. Siap. Mantap. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Tapi sebelum kita membahas soal Persib Bandung, saya mau kasih selamat dulu nih, Pak, karena setelah 25 tahun akhirnya sejarah tercipta nih, bukan dari sepak bola tapi dari arena lapangan basket. Prawira Harum Bandung mengharumkan nama Bandung dan juga Jawa Barat. Selamat, Pak. Makasih. Nah, itu gimana tuh, Pak, perjalanan dari si Prawira Bandung di musim ini, Pak? Memang suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi bola basket di kota Bandung setelah 25 tahun yang lalu di tahun 1998 pada saat masih Panasya Indosintek menjadi juara, dan Prawira Bandung setelah 4 tahun kita ambil alih dan kita kelola, kita bersyukur bisa menjadi juara 1 IBL setelah 25 tahun, dan ini memang suatu perjalanan dan perjuangan yang luar biasa karena di awal musim mungkin kalau kita boleh bercerita ada beberapa dinamika dan tantangan yang terjadi. Mungkin kalau kita semua ingat di seri 1 di Bali kita juga hanya ada satu pemain asing yang waktu itu datang karena satu pemain asing yang lainnya ada masalah sehingga tidak bisa datang, sehingga kita harus mencari pemain asing penggantinya yang baru bisa main di seri kedua. Kemudian juga salah satu pemain kunci kita, pemain pilar kita, pemain lokal juga tidak bisa main di seri 1, sehingga dengan situasi yang ada, tapi dengan hal-hal fundamental yang sudah kita bangun selama 4 tahun terakhir, kemudian dengan kultur dan values yang kita bangun, bahwa ini semua adalah satu keluarga, olahraga tim, semua orang mempunyai peran masing-masing di tim dan di organisasi, tim behind the team-nya, sehingga semuanya bisa step up untuk bisa menunjukkan bahwa ya ini adalah tim kita, dan memang kita terbukti di seri awal yang banyak tantangan, kemudian dari tim semua bisa mengelola tantangan tersebut sehingga menjadi suatu kepercayaan diri yang bagus, sehingga seperti kita saksikan sampai dengan seri 7, kemudian di playoff, dan yang lucu lagi adalah pada saat pertandingan terakhir pun itu kita juga hanya dengan satu pemain asing. Ya. Jadi memang perjuangan dari tim luar biasa. Kami semua sangat bangga dengan apa yang udah diperjuangkan oleh tim sehingga bisa mencapai hasil yang terbaik di IBL musim ini. Oke, mungkin pemirsa kita belum banyak yang tahu ya, kenapa tadi saya ngasih selamat ke Deputi CEO Persib. Padahal ini Persib, tapi saya ngucapin selamatnya soal Prawira. Mungkin Iwan ada info sedikit, Pak? Jadi Pak Teddy Cahyono mulai mengakuisisi Garuda Bandung ya. Iya. Saat itu 4 tahun lalu. Iya, 4 tahun lalu. Ya kurang lebih 4 tahun yang lalu, iya. 4 tahun lalu. Jadi dari manajemen sama nih ya Pak, antara Persib dengan Prawira Bandung sekarang posisinya gitu kan. Terus kalau boleh tahu Pak, bisa dari Bapak mengakuisisi selama 4 tahun terakhir sampai akhirnya bisa juara di musim ini di IBL 2023. Faktor penentunya itu apa sih Pak? Mungkin sebelum ke situ ya, yang ini kita ceritakan adalah di dalam olahraga, olahraga apapun lah. Itu kan memang untuk mencapai suatu pertandingan, untuk menang probability adalah 50%. Ya kan, kalau nggak menang ya kalah sebenarnya. Tapi kan
bukan itu yang kita cari sebenarnya, bahwa is more than a winning a trophy sebenarnya. Kita tidak hanya mencari trofi, bahwa olahraga itu adalah suatu alat atau platform, bahwa di dalam olahraga itu ada nilai-nilai sebenarnya, mulai dari teamwork, disiplin, kerja keras, konsistensi, kemudian respect, kita membentuk karakter. Dari situ semuanya harus ada dalam suatu tim dan organisasi. Dan yang paling penting sebenarnya di dalam olahraga itu olahraga itu harus sustain. Untuk bisa suatu olahraga, apakah bola basket atau sepak bola, itu harus sustain. Itu kan diperlukan suatu industri yang baik, industri yang sehat, bisnis yang sehat, sehingga secara olahraganya itu bisa sustain dan bisa berjalan saling bersinergi bersama-sama. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bahwa di dalam suatu ekosistem, kita sekarang bicara basket dan sepak bola atau olahraga yang lainnya juga sebenarnya, bahwa dalam suatu ekosistem olahraga itu ada elemen-elemen yang sama sebenarnya, mulai dari pemain, pelatih official, kemudian manajemen, termasuk tim behind the team-nya di manajemen dan di tim, kemudian ada para partners kami, sponsors, kemudian ada supporters, ada operator, dalam hal ini adalah IBL dan LIB. Kemudian ada induk organisasi di masing-masingnya, PSSI dan Perbasi. Ada pemerintah kota yang mempunyai venue dari 2 cabang ini. Ada pihak kepolisian yang memberikan izin dari pertandingan-pertandingan dilakukan. Ini kan semuanya elemennya sama. Tapi hasilnya mungkin bisa berbeda karena mungkin ada faktor-faktor yang lain. Mungkin itu yang menarik untuk kalian bisa. Nah, ini Pak, kan tadi behind the team-nya tuh sama ya Pak. Manajemennya artinya orang-orang yang sama dengan manajemen yang memegang Persib Bandung ya Pak? Ya. Nah itu Pak, nggak susah tuh ngurusin 2 entitas olahraga yang berbeda, 2 bisnis yang mungkin masih ekosistem olahraga tapi juga pasti marketnya beda. Itu gimana tuh Pak? Ribetnya kayak apa sih Pak? Iya, sebenarnya kan tadi karena kita memang sangat paham bahwa olahraga ini adalah suatu tools atau platform dengan ekosistem yang sama, dengan tim, dengan manajemen yang sama. Kita percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan di Prawira terbukti bisa. Artinya di dalam sepak bola ya kita melakukan hal yang sama sebenarnya. Dan itu yang terus kita lakukan karena memang elemen-elemennya semua sama. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah ada mungkin ada faktor-faktor lain yang harus lebih suportif. Nah Apa ini itu, Pak, Pak? pertanyaan Nggak dulu tahu. nih sebelumnya ini. Prawira cuma butuh waktu 4 tahun buat akhirnya merebut kembali trofi ke Bandung ya Pak ya. Persib terakhir juara itu 2014 di Palembang. Artinya ada gap waktu yang cukup lama dengan manajemen yang sama, dengan kekuatan bisnis yang juga sama-sama besar. Tapi kenapa Persib ini kayaknya agak-agak sulit nih Pak belakangan Bukan ini? hanya ya sepak bola lah, maksudnya sepak bola kan memang mempunyai ruang lingkup yang lebih besar, lebih banyak pihak-pihak yang terlibat di situ. Sudah pasti dibutuhkan proses dan waktu yang lebih panjang sebenarnya untuk melakukan itu sebenarnya. Oke, kalau Pak Teddy sendiri lebih nyaman ngurusin bola apa ngurusin Dua-dua basket? Pak? nyaman, dua hal yang sangat kita semua sukai dari manajemen Persib maupun Prawira. Tadi menarik soal perjalanannya nih. Di awal hanya pakai 1 pemain asing, begitu juga di final ya Pak ya. Dan 1 pemain kunci nih, Abraham Damar Grahita itu akhirnya tidak bisa tampil di IBL di Prawira musim ini ya Pak. Karena dia waktu itu juga main di Liga Jepang. Itu kronologisnya gimana sih Pak kalau boleh tahu? Iya, kalau kita kembali di bulan November kan sebenarnya kan Abraham sudah didaftarkan di IBL, tapi kemudian yang bersangkutan terikat melakukan kontrak dengan salah satu klub di Jepang. Nah, sehingga secara dari individunya juga memilih untuk bermain di sana, sehingga sesuai dengan regulasi dari IBL kan hanya diperbolehkan seorang pemain itu bermain di satu kompetisi, sehingga dikarenakan
yang bersangkutan sudah bermain di Liga Jepang, sehingga secara regulasi tidak bisa bermain di Indonesia. Oke. Soalnya ada satu kasus yang sama dia di klub tetangga yang dia main di liga lain tapi akhirnya masih bisa main lagi di sini, Pak. Ya, ya case-nya mungkin beda ya, karena ya kita waktu itu ya memang ya kita taat ke regulasi ya, dan memang tidak diperbolehkan. Ya udah, ya kita tidak pakai, dan ya kita taat dengan regulasi yang ada. Tapi walaupun dengan segala keterbatasan itu akhirnya juara ya, Pak ya. Ya. Selamat nih sekali lagi. Tapi Prawira tadi udah juara sekali lagi nih Pak. Saya pengen tanya lagi nih, Persib gimana nih Pak? Ini musim ini 4 pertandingan belum ada satupun kemenangan Pak. 3 imbang 1 kalah. 3 imbang 1 kalah, ini 4 pertandingan tanpa kemenangan ini adalah musim keempat kalau kita lihat statistiknya. Jadi bukan catatan yang bagus ya. Walaupun kalau kita lihat di musim lalu juga sebenarnya sama. Di awal musim itu selalu terseok-seok. Faktornya ini apa aja nih Pak? Mungkin faktornya banyak. Kalau yang saat ini mungkin juga bahwa dinamika dan tantangan di awal, bahwa kemudian pelatih Luis Milla memutuskan untuk undur, keputusan yang sangat cepat pada saat itu, dan memang buat kita juga sangat cepat, tapi mungkin yang bersangkutan sudah memutuskan sebelumnya, sehingga dengan tantangan yang kita hadapi bahwa si pelatih memutuskan untuk mundur, ya kita harus bersama-sama hadapi situasi ini. Jadi kita bergerak cepat, mencari pelatih baru, terus kemudian sementara pelatih baru belum didapat, Pak Yaya sebagai caretaker, dan akhirnya hari ini kita sudah umumkan pelatih baru kita, dan mudah-mudahan bisa segera bergabung dan bisa memberikan kinerja yang baik, karena dengan format kompetisi yang ada saat ini, kita mempunyai target untuk bisa lolos di 4 besar di regular season, supaya dengan harapan bisa masuk ke playoff. Sebelum kita membahas soal pelatih baru yang diumumkan hari ini, kita masih penasaran nih Pak, di balik hengkangnya Luis Milla nih. Karena tadi, seperti Pak tadi bilang, sangat mendadak ya. Situasinya waktu itu tidak kalah sebenarnya lawan Dewa United, 2-2 ya pertandingan berakhir. Tetapi kemudian besoknya ada pengumuman yang, wah ini bukan lagi menjadi berita di regional Bandung saja, tetapi sudah menjadi berita nasional. betul. Mungkin berita internasional juga ya Wan ya? Mungkin. Sebagai anak CNNindonesia.com, waktu itu pemberitaannya gimana tuh? Soal Luis Milla, hengkang itu rame nggak sih trafficnya? Paling atas, Pak. Berita tentang Luis Milla, apapun soal Luis Milla langsung naik. Dan soal Persib juga. Penasaran tuh Pak, itu sebenarnya gimana Pak? Apakah sesimpel alasan personal Luis Milla waktu itu yang katanya harus mengurusi keluarganya, atau memang ada faktor-faktor lain Pak? Kita juga tidak mau berspekulasi terlalu panjang, tetapi kan kita sebagai manusia normal ya, pada saat ada salah satu kolega atau anggota dari keluarga besar kita yang tadi ada keluarga yang sakit, kan kita pasti memberikan suatu keleluasaan. Demikian juga dengan Luis Milla sebenarnya, bahwa kita sudah tawarkan kalau memang ada keluarga yang sakit, ya udah cuti aja dulu 1 bulan, toh ada asisten yang bisa melanjutkan pekerjaan. Tapi kan tetap ditolak kan, sehingga ya kita jadi berspekulasi macam-macam kan jadinya. Tapi ya udah, kita stop sampai di situ, kita move on, kita cari pelatih baru, dan memang ya udah, dengan pelatih baru kita sangat positif untuk bisa mencapai target 4 besar di akhir musim. Soal keluarga yang sakit itu, si Coach Luis itu sebelumnya ada komunikasi nggak sih Pak? Mungkin kan yang namanya sakit kan pasti ada tahapan-tahapannya ya, nggak ujuk-ujuk sakit tiba-tiba cabut gitu. Ada komunikasi dulu nggak sebelumnya? Aduh curhat, itu ya indung orang gering gitu. Gimana tuh Pak? Itu hanya kami diinformasikan hanya 2 hari sebelum pertandingan melawan Dewa. Dan pada saat itu kita karena menjelang pertandingan, kita udahlah mendingan fokus ke pertandingan dulu, nanti baru setelah lawan Dewa baru kita diskusi lebih jauh mengenai hal ini gitu. Jadi memang sangat cepat buat kami, sangat cepat sekali. Jadi memang menimbulkan spekulasi ya Wan. Karena kalau kita tarik mundur ke musim lalu juga, di pertandingan ketiga ya, akhirnya pelatih harus hengkang juga gitu. Jadi ya di kalangan bobotoh mungkin ada deja vu, ada spekulasi ini, apakah jangan-jangan alasan personal atau klausul Pak?
kalau tidak menang di 3 pertandingan jangan-jangan memang harus cabut, enggak ya? Tidak ada. Jadi H-2 sebelum pertandingan lawan Dewa itu Luis Mia curhat seperti itu ke Bukan curhat ya, Rabu malam lah, jam 8 malam tepatnya. Jadi yang bersangkutan bicara melalui telepon bahwa saya ingin berhenti setelah pertandingan melawan Dewa karena alasan keluarga. Asisten-asistennya pun coach Manu, coach satu lagi Carlos Dan dan Bang Bang Bes Bes satu juga paket. ya. Iya kan, satu paket kan. Iya. Oh, karena waktu itu kita masih berpikir pertandingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh coach Manu karena sama-sama UEFA Pro ya, Pak. Betul. Kan satu paket soalnya. Oke. Nah, ini ngomongin pelatih baru nih sekarang yang sudah-sudah biarlah ya kita tutup. Iya. Cerita Kita move manis dengan Luis Mia satu Masa musim depan. terakhir dan sekarang sudah ada nakoda baru. Siapa? Coach Boyan Hodak. Boyan Hodak. Bahas dulu dong sedikit. Coach Boyan Hodak ini statistiknya seperti apa sih? Rekam jejaknya seperti apa? Apakah dia sosok pelatih yang mengenal sepak bola Indonesia? Nah, jadi Boyan Hodak ini sebenarnya bukan sosok asing ya, Pak. Dia di Indonesia pernah di PSM Makassar di Liga 1 2020 dengan catatan yang sebetulnya cukup impresif gitu loh. Dari 8 pertandingan total dia memimpin, 4 menang, 3 seri Dan satu kali kalah gitu kan. Bisa dikatakan hampir tidak terkalahkan gitu. Tapi di Kuala Lumpur City persentase kemenangannya 41% meski dia membawa Kuala Lumpur City runner up di Piala Malaysia kemarin lawan JDT ya Pak. Nah, pertimbangan utama Persib akhirnya menunjuk Coach Boyan ini apa sebenarnya Pak? Sama siapa aja kandidatnya, Pak? Karena rumornya banyak nih, ada si A, si B, si Korea, si Eropa. Si Boyan Hodak tidak ada di rumor sama sekali. Itu di luar Di prediksi daftar yang BMKG ya. diomongin nggak ada sama sekali. Nggak ada Atau sama sekali. Dar Wilujeng Sumping Coach Boyan. Nah, itu gimana, Pak? Artinya apa tuh kalau gitu? Artinya apa? Artinya apa spekulasi apapun yang ada di netizen di media sosial itu belum tentu benar. Oke. Itu garis bawah itu. Cerita dulu dong, Pak. Di balik cerita rekrutnya Bener, Boyan bener, Hodak bener, tuh bener. gimana tuh, Pak? Sebenarnya proses itu begitu kita dikasih tahu hari Rabu, hari Sabtu, setelah pertandingan besoknya kita udah mulai mencari calon pengganti. Ada banyak sekali yang masuk ke kita. Kita diskusikan internal karena kan semua keputusan di Persib kan diputuskan secara kolektif. Ada jajaran dewan komisaris, ada jajaran dewan direksi. Semua calon pelatih kandidat, semua kandidat itu kita review, kita lihat data-data statistiknya, kita lihat rekam jejaknya dan mungkin plus minusnya, dan akhirnya mengerucut ke Boyan Hodak dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memang pernah di Indonesia dan sudah lama di Asia, sehingga pasti lebih mengenal kultur sepak bola di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara dan Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kultur ini sangat penting sebenarnya, ya kan, bagi pelatih asing untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Dan dengan berbagai semua pertimbangan tersebut, akhirnya kita secara kolektif di PT PBB memutuskan untuk memilih Boyan Hodak sebagai pelatih kepala. Oke, siapa aja Pak waktu itu kandidatnya selain Boyan Hodak? Karena kan waktunya mepet banget ya Pak. Iya. Luis Mia cabut setelah pertandingan lawan Dewa. Ini mungkin hanya seminggu ya setelahnya. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih seminggu. Siapa aja tuh Pak kandidat-kandidat yang, karena yang rame itu kan Pak Hang Seo Park ya. Seo. Wah, kedatangan pelatih antagonis dari Vietnam nih. Gimana tuh Pak? Siapa aja tuh Pak? Nama-namanya tidak bisa saya sebut, tapi beberapa yang di media ada yang benar. Tapi kembali lagi bahwa apapun yang di media ternyata di media sosial ya tadi ternyata tidak ada satupun nama Boyan Hodak ada di situ. Padahal kita sangat intens. Boyan Hodak akan dikontrak berapa lama Pak? Saat ini 1 tahun, 1 musim plus 1 musim. Oh, jadi ada opsi perpanjangan Opsi ya? perpanjangan. Oke. Itu Boyan Hodak ini menarik ya Pak, karena dia statistiknya lumayan mentereng lah, apalagi di Asia gitu. Tapi ada klausul-klausul tersendiri nggak? Karena Persib Bandung kan tadi Bapak bilang punya kultur yang lumayan kuat. Kalau kita lihat ini tekanan supporter juga sangat tinggi dari musim ke musim. Kalah, jangankan kalah Pak, seri aja bisa muncul coach out gitu. Langsung tuh kan. Bisa gitu tuh Pak. Ada
ada klausul tertentu nggak? Atau mungkin ada yang dikomunikasikan sama Coach Boyan? Enggak, ya karena Coach Boyan udah pasti sudah memahami kultur sepak bola di Indonesia dan mungkin pasti sudah mempelajari juga kultur sepak bola di Persib seperti apa. Jadi pasti bukan sesuatu yang baru dan pasti sebagai profesional pasti akan siap untuk menghadapi semua ini gitu. Jadi kami sih sangat optimis lah untuk bisa memperbaiki kinerja dari Persib di bawah coach yang baru. Oke, Boyan hendak datang sendiri atau didampingi asisten karena asistennya ini selalu sepaket ya dari Dewan PSM itu siapa? Di Wan? PSM Nenats Basina, di PSM dibawa sama dia, terus di klub-klub lain juga dibawa gitu, udah sepaket. Nah, kalau untuk asistensi sendiri ini Untuk saat ini gimana? masih sendiri, yang bersangkutan akan melihat dulu situasi. Tapi ya dia pasti udah punya inilah gambaran lah seperti apa. Jadi karena memang sifatnya kami ingin yang bersangkutan bisa segera datang, jadi ya sementara dia harus datang lebih dahulu jadinya. Oke, jadi pertandingan lawan Persik nanti hari Jumat belum tentu akan didampingin Belum dulu ya tentu, Pak. ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, Persib Bandung ini adalah salah satu pioneer sepak bola, industri sepak bola modern ya Pak. Lepas Iya. dari APBD tahun 2009 ya. ISL ya. Dan tidak pernah ada isu-isu gaji telat, tidak pernah ada, selama saya jadi wartawan saya tidak pernah buat berita tentang apakah ada keterlambatan gaji atau penggajian yang telat, isu-isu soal keuangan lah. Nah ini Persib ini gimana sih Pak Bapak sebagai yang sudah lama berkecimpung masuk ke Persib tahun 2012 kalau tidak salah ya Pak, 2013? 2011. Oke, itu butuh waktu yang cukup lama tapi 2014 juara tuh. Itu udah mulai banyak sponsor-sponsor. Membangun sepak bola modern itu ekosistemnya seperti apa sih Pak? Ya tadi bahwa kita sudah melakukan suatu transformasi sebenarnya dari tahun 2009. Kita paham bahwa di zaman modern football seperti sekarang, bahwa suatu klub sepak bola itu harus sustain, harus hidup selamanya. Nah, untuk suatu klub sepak bola bisa hidup selamanya, harus sustain, harus bisa menghidupi semua kegiatan operasionalnya, mulai dari tadi gaji pemain lah, biaya latihan, biaya bertanding dan lain-lain, sehingga diperlukan suatu kondisi keuangan yang sehat dari si klub tersebut. Nah, kondisi keuangan yang sehat itu pasti ditopang oleh industri dan bisnis yang baik. Sehat juga, betul. Ya, jadi ini yang harus kita pahami semua bahwa ini semua harus berjalan sehingga kita harus memaksimalkan potensi-potensi dari pendapatan yang bisa kita gali dari suatu klub sepak bola profesional. Oke. Itu yang selalu kita terus-menerus kita transformasi dan sampai sekarang dan kedepannya juga kita akan terus maksimalkan. Oke, kan kalau kita lihat industri sepak bola ini satu klub bisa hidup setidaknya dari beberapa aspek ya Pak ya. Ya. Ada dari tiketing, ada dari hak siar, sponsorship atau Merchandise. pemitraan, merchandise. Kalau Persib sendiri gimana dan apa porsi paling besarnya dan apa porsi paling kecilnya untuk menghidupi tim ini Pak? Sebenarnya kan suatu klub profesional di Indonesia ya untuk saat ini kalau di Persib itu mayoritas pendapatannya adalah dari partners kita, partners kami, itu sponsors. Kemudian berikutnya adalah dari broadcasting right. Kemudian yang ketiga adalah dari merchandise dan keempat adalah dari pertandingan dari Panpel. Tiket ya artinya. Tiket, ya. Oh, berarti tiket itu ada di opsi ada di urutan paling bawah ya, Pak? Iya, Oh, justru terbesarnya dari sponsor. iya. Tapi dengan kantong-kantong itu apakah klub sepak bola itu bisa hidup Pak di era sepak bola modern seperti ini? Bisa untung nggak sih ngurusin bola di Indonesia tuh? Belum ada yang untung pasti. Termasuk Persib? Ya. Oh, Jadi memang tadi kita terus melakukan suatu optimalisasi sehingga makin kesini memang semakin baik. Tapi kita harus ingin pastikan bahwa ini semuanya kita bisa sustain, bisa berkesinambungan karena Persib harus hidup selamanya. Persib itu harus hidup selamanya sehingga kita ingin memastikan bahwa tadi kita semua bisa mengcover semua kegiatan yang ada di Persib
Karena di Persib sendiri tidak hanya Persib senior yang kita biayain kan. Ada diklat, ada sepak bola putri, diklat pun masih ada beberapa kategori kelompok umur. Jadi ada berbagai macam kesebelasan tim, ada berbagai macam tim yang kita biayain di situ, dan itu kita pastikan karena memang kita juga sangat yakin bahwa proses kesinambungan antara pembinaan dari akademi dan junior untuk sampai ke Persib senior itu jadi sangat penting. Sangat penting, sehingga kita juga punya prioritas untuk mengembangkan akademi dan pembinaan dari anak-anak muda usia dini, supaya ini adalah menjadi cikal bakal talenta-talenta yang bisa bermain untuk Persib senior. Nah itu apakah Akademi Persib ini sudah efektif Pak menghasilkan pemain-pemain di level senior, apalagi dengan regulasi sekarang pemain asingnya 5+1 ya. Betul. Belum lagi pemain-pemain nasionalnya. Ada regulasi pemain U23 gitu Ya. Pak. Tapi kalau untuk di Persib sendiri berapa persen sih setiap tahunnya pemain diklat ini Ya, kalau berhasil kita lihat promosi? kan dari awal diklat berdiri tahun 2013 itu banyak sekali dari produk-produk yang sudah dilahirkan dari diklat, mulai dari angkatan pertama Febri, Hen, Zola, sampai kemudian sekarang angkatannya Kakang, Robby Darwish, Arsan. Itu memang kita ingin secara berkesinambungan terus melahirkan bibit-bibit baru dari akademi kita untuk bisa terus bermain di kelompok senior, di Persib senior. Oke, jadi pembinaan itu dianggap Sangat penting. penting ya Pak ya? Iya. Karena kalau dulu nih sebelum Persib jadi entitas bisnis yang modern seperti ini kan juga ada klub-klub di bawah Persib Bandung ya Pak, kayak dari SSB Iya. gitu. Yang itu jadi ajang pembinaan gitu, walaupun tidak begitu efektif ya. Sebenarnya kita juga masih melakukan kerjasama dengan PS di Kota Bandung dan Jawa Barat. Jadi kita juga sering melakukan turnamen setiap tahun untuk salah satu ajang talent scouting sebenarnya. Bagi bibit-bibit yang punya potensi untuk bisa main di Persib pada saat melakukan kompetisi di Elite Pro Academy di kelompok usianya masing-masing. Oke, jadi pembinaan ini udah jalan di Persib Bandung dan semoga ini juga diikuti oleh klub-klub lain ya. Ya. Agar ketika ada kayak besok yang di Piala Dunia U17, Iya. Coach Bima nggak usah harus muter kepala lagi nyari-nyari pemain ke luar negeri. Sempat ke Bandung juga gitu kan, Iya. seleksinya kemarin juga. Nah ini Pak, yang lagi rame nih di Bandung juga adalah hubungan antara manajemen Persib Bandung dengan komunitas-komunitas supporter di Bandung yang dianggap sedang begitu agak renggang ya Pak ya. Tidak sedang baik-baik saja lah istilahnya. Itu kalau yang saya baca sih karena diawali permasalahan tiket ya Pak. Karena kalau kita lihat kan dengan reputasi Persib yang sebegini besarnya, dengan jumlah followernya sebegitu banyaknya, terbesar di Asia, tapi kalau kita lihat suasana di stadion sepi itu agak gimana ya Pak? Itu gimana sih Pak? Nah, saya Awal kan, permasalahannya itu Pak? Sebenarnya mungkin kita harus tarik balik bahwa kita melakukan proses penjualan tiket online itu di tahun 2018. Pionir ya saat itu ya. Ya, jadi kita 2018 sudah mulai melakukan penjualan tiket secara online, meskipun secara aturan mungkin pada saat itu belum terlalu ketat, tapi kita pada saat itu sudah punya rencana jangka panjang bahwa pada saat kita nanti sudah mengelola GBLA sendiri, kita ingin semua penonton itu bisa masuk dengan hanya menggunakan barcode tanpa melalui tiket offline, karena kita tahu lah maksudnya Tektokannya. caruk maruknya tiket offline ya. Calo ya Pak ya? Ya semuanya banyak catatannya. Nah, dengan rencana jangka panjang itu sehingga kita sudah mulai rencanakan dari 2018 bahwa itu kemudian kita melakukan edukasi, sosialisasi secara terus-menerus sehingga itu semua berjalan dan semakin sampai di sini itu semakin baik. Dan semua itu berproses. Orang sudah mulai terbiasa juga sehingga pada saat COVID, pada saat ada COVID itu pun pada saat mulai pertama kali diperbolehkan boleh menonton itu kan, kalau kita ingat itu diharuskan
connect ke Peduli Lindungi. vaksin ya. Penonton yang acara yang melibatkan orang banyak harus vaksin dua kali. dosis, ya. Dan itu kita comply, kita lakukan karena kita memang sudah online, jadi kita bisa connect ke Peduli Lindungi. Ya, sampai ada suatu kejadian pada saat Piala Presiden, ya, sehingga ada 2 orang supporter meninggal. Lawan Persebaya kalau nggak salah ya Pak di Persibaya. GBLA ya. Sehingga atas musibah tersebut kita melakukan modifikasi sekali lagi atas tiket, sehingga dilakukan modifikasi dengan menukar gelang dulu fisik dengan harapan adalah untuk meminimalkan penonton supporter tidak bertiket datang ke area Gede Bage, karena pada saat pertandingan tersebut kita hanya diperbolehkan menjual 15.000 tiket, itu laku semuanya habis. Tetapi penonton, supporter yang datang ke stadion bisa 50-60 ribu orang. Ya kebayang ya, maksudnya 4 kali lipat dari tiket yang terjual, sehingga semuanya ingin masuk. Ini kan udah pelanggaran sebenarnya. Dan lebih dari kapasitas stadion juga kayaknya ya. Dan pelanggaran sebenarnya kan, bahwa yang nggak punya tiket tapi memaksa masuk sebenarnya kan. Sehingga atas kejadian tersebut kita melakukan modifikasi bahwa semua pembeli yang sudah membeli tiket membayar akan menerima e-voucher, dan e-voucher tersebut ditukarkan dulu dengan gelang di luar area dengan perimeter yang masih agak jauh. Kemudian kita buat 4 ring. Jadi dengan kondisi geografis di GBLA itu kita bisa melakukan penyekatan dengan 4 ring. Jadi orang-orang yang masuk ke area Gede Bage ini sebelum dekat ke stadion nih, masih mungkin 2 kilo dari stadion, itu pun sudah kita sekat dengan gelang. Jadi orang yang tidak bisa menunjukkan gelang itu tidak bisa masuk ke perimeter area Gede Bage. Nah, jadi area Gede Bage itu udah steril terhadap supporter yang hanya mempunyai tiket. Nah, kemudian mereka akan masuk ke ring 3 untuk di-scan. Di-scan masuk ke area ring 3. Jadi ini memang sudah menjadi bukti bahwa terlihat profil dari penonton yang datang udah berbeda. Sampai kemudian terjadi peristiwa Kanjuruhan. Yes. Ya, di mana pada saat peristiwa Kanjuruhan orang jadi makin terbuka bahwa memang diharuskan membuat suatu sistem tiketing dan sistem gate supaya bisa meminimalkan orang-orang yang memang tadi ya kita bisa filter lah. Dan akhirnya pada saat itu kita dijadikan salah satu contoh bagi klub-klub lain untuk menggunakan ticketing system Metode seperti yang kita. sama ya. Walaupun di beberapa kasus sempat terjadi kerusuhan juga ketika penukaran tiket ya Pak ya. Ada beberapa friksi lah dengan penonton-penonton yang datang untuk menukarkan tiket gitu. Itu sempat terjadi Pak kalau nggak salah. Iya, mungkin kalau harus ditelusuri lebih jauh itu kenapa gitu kan. Kan sebenarnya kan semua tata cara itu ada di tiket. Bahwa untuk menukarkan elektronik tiket harus membawa KTP asli dan lain-lain kan. Bahwa ya kalau semuanya sesuai dengan aturan dan regulasi harusnya tidak akan terjadi kericuhan sebenarnya. Terus selama perjalanannya tadi Bapak bilang prosesnya dari A, B, C itu sejauh mana melibatkan Bobotoh sendiri, karena pada dasarnya juga customer adalah Bobotoh sendiri yang datang ke stadion Pak untuk memutuskan ini loh kebijakan tiketing kami gitu loh. Jadi dengan kondisi Persib saat ini dengan sebuah entitas bisnis yang besar, Persib Bandung, manajemen Persib Bandung ini memposisikan supporter itu sebagai apa Pak? Customer, stakeholder, fungsi kontrol atau apa Pak? Ya, tadi kan supporter kan adalah salah satu elemen dari ekosistem tadi. Namanya supporter apa? Support kan. Iya. Mendukung. Itu aja jawabannya harusnya. Oke. Sesuatu yang baik harusnya didukung. Tapi pola komunikasi yang dibangun oleh manajemen terhadap Bobotoh sendiri Terutama dari seperti komunitas Pak. Pak. Ya boleh dicek sih sebenarnya dari 2018-2019 kita selalu terbuka komunikasi dan menjelaskan mengenai rencana kita, proses dan tahapan-tahapan yang harus dilalui
bahwa ya semua orang harus beradaptasi Oke. Kalau dengan saya suatu lihat nih Pak, kayaknya permasalahannya tuh bukan karena sistem online-nya gitu. Karena kan kita juga sudah terbiasa ya, pesan makanan udah lewat aplikasi, bayar makanan udah lewat barcode gitu. Tapi ada satu momen ketika harga tiket dinaikkan nih Pak. Harga tiket Persib Bandung yang termurah itu 125.000 ya Pak. Termahal 400.000 kalau nggak salah. Dan itu menjadi ketiga tertinggi di setelah Arema dan juga Bali United. Itu menjadi salah satu titik awal nih hubungannya menjadi agak renggang. Dan sebenarnya kalau masalah tiket naik itu pertimbangannya apa dan apa komplimennya Pak? Apakah di sana apakah ada perbaikan fasilitas? Apakah di sana mungkin jadi ada asuransi kesehatan atau Keamanan. keamanan ditingkatkan untuk supporter yang datang ke stadion? sebenarnya kan kenaikan tiket itu kan pasti ada dasarnya. Tadi kan dibilang kan kita tertinggi ketiga dan semuanya memang semua klub juga naik. Jadi memang tadi bahwa kita sebagai suatu klub profesional kita harus sustain. Kita harus memaksimalkan poin faktor-faktor yang kita bisa maksimalkan untuk bisa meningkatkan pendapatan. Salah satunya adalah dengan tiket. Bahwa dengan peningkatan biaya operasional penyelenggaraan, apalagi sejak kasus Kanjuruhan, itu biaya operasional untuk menyelenggarakan suatu pertandingan itu meningkat. Sehingga dengan dasar itu kita juga menaikkan harga tiket. Meskipun sebenarnya kan kalau diteliti lebih jauh bahwa kita kan naik dari 100 ke 125.000. Tetapi ada periode early bird diskon 20%. Ya 125 diskon 20% ya sama aja dengan 100.000 sebenarnya. Bener sama aja kayak harga lama sebetulnya. Bener kan? Nah terus masalahnya apa? Nah, di kalangan komunitas ini juga ada masalah ketika verifikasi nih Pak, karena katanya jadi susah. Terus komunitas yang dari luar Bandung ini Yaitu jadi dengar tidak dari siapa? punya kepastian datang untuk saya udah pesen tiket tapi belum ada verifikasinya gimana nih gitu. Jadi akhirnya susah datang stadion. Ya verifikasi ya inilah maksudnya banyak banget yang juga mudah untuk melakukan verifikasi gitu kan. Nah, apakah ada faktor-faktor yang lain? Misalnya mungkin jaringannya lagi nggak bagus, mungkin lagi di wifi-nya lagi nggak bagus. Apakah sudah paham apa mengenai tata cara verifikasi? Kan banyak faktornya karena dari data yang kita terima orang-orang yang datang ke walk-in kita, mereka bilang susah, begitu datang dipandu 3 menit juga selesai gitu. Nah, apakah karena memang belum terbiasa? Banyak banget faktornya yang memang kita analisa. Jadi ya ini memang suatu proses dan kami yakin bahwa proses yang sedang kita lakukan ini sudah benar dan nanti supporter akan terbiasa dengan cara ini karena mungkin kalau dilihat juga kemarin juga ada saat timnas juga melakukan Penukaran tiket ya. cara yang sama. Oke. Nih kira-kira win-win solusinya gimana Pak? Karena mungkin bukan cuma Persib Bandung ya, kita rindu sekali setelah kejadian Kanjuruhan ini stadion penuh lagi, suasana kondusif lagi, penonton bisa datang dengan nyaman begitu. Kira-kira kalau dari Persib Bandung sendiri untuk internalnya, untuk ke supporternya sendiri akan seperti apa nih? Titik tengahnya nih, solusinya akan seperti apa dan apakah membuka ruang komunikasi juga kepada komunitas supporter ataupun juga bobotoh secara umum Pak? Ruang komunikasi selalu terbuka selama ini. Selalu terbuka. Kita sering sekali ketemu teman-teman komunitas, teman-teman bobotoh. Jadi masalahnya di mana gitu. Yang penting ini adalah suatu proses regulasi. Dari 2018-2019 kita selalu ajak komunikasi. Ya harus beradaptasi lah. Karena kita udah punya tujuan, kita udah mungkin tahun ini kita juga udah bisa kelola GBLA. Jadi rencana yang tadi saya sebutkan itu udah kita jalankan, udah kita bisa aplikasikan. Jadi karena apapun yang kita lakukan itu udah pasti buat kebaikan Persib, buat meningkatkan peradaban menonton sepak bola. Karena dengan infrastruktur yang baik, peradaban menonton itu akan menjadi lebih baik. Sekarang aja dengan
dengan apa yang kita lakukan sekarang, itu suasana menonton di stadion udah jauh lebih nyaman, lebih aman. Dan itu udah terlihat dari profil penonton yang datang, mulai banyak anak-anak juga ikut nonton. Keluarga ya. Jadi keluarga. Jadi akan muncul suatu peradaban menonton balu. Terus kemudian akan muncul generasi-generasi baru Oke. dari supporter sepak bola yang menonton ke stadion. Apakah ini juga artinya Persib Bandung saat ini menyasar segmen penonton yang juga baru, Pak? Segmen penonton yang mungkin lebih tertib lah, katakanlah lebih teredukasi gitu, Nggak. maju secara teknologi dan lain-lain. Ya, intinya kan kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang kan, bahwa sistem yang kita buat sekarang udah pasti untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, menonton di stadion menjadi aman dan nyaman, dan apabila diperlukan suatu proses yang sedang kita berjalan saat ini, itu nanti semuanya akan terbiasa untuk mengikuti proses yang ada, sehingga ya tadi akan terbentuk orang-orang yang memang makin terbiasa dengan cara seperti ini. Ya harus beradaptasi. Ya namanya kita hidup kan harus beradaptasi. Kalau misalnya sekarang deh naik kereta, Ya. kan harus udah beli dengan tiket online. Masuknya juga dengan KTP. Ya kalau masih mau pakai, nggak mau beli online, ya nggak bisa naik kereta lah. Bener nggak? Betul, Pak. Jadi optimis ya. Stadion bisa biru lagi, bisa penuh lagi. Sesuatu yang baik dijalankan dengan baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Oke. Mantap. Ada yang mau ditambahkan, Bung Ikhwan? Paling soal pemain. Oh iya, ada satu rekrutan baru lagi ya, Levi Madinda ya, Pak. Apakah Pinjaman ini dari- artinya juga mengeliminasi satu pemain asing, Pak? Karena kan jadi 6+1 nih posisinya sekarang. Ya kan satu ada yang cedera. Thailand kan Thailand cedera, cedera. butuh waktu untuk Recovery. recovery. Jadi sementara ya kita pinjam dulu Levi dari JDT. Tapi statusnya Thailand ini sudah hatur nuhun belum, Pak nih? Belum, masih terikat kontrak, lagi recovery, sehingga kita pinjam Levi dari JDT. Kalau Coach Boyan sudah ada obrolan tentang request pemain nggak, Pak? Kan udah tutup. Tutup. Enggak, maksudnya untuk yang lainnya, untuk yang selanjutnya. Untuk transfer window berikutnya Iya, ya? Oh ya gitu nanti aja mungkin. kalau itu sih. Ntar aja. Sekarang kita fokus ke yang di depan mata dulu. Oke, good luck buat perjalanan Makasih. Persib setelah ini dengan nakoda baru Coach Boyan, dengan situasi yang juga sedang diperbaiki, sistem yang semakin modern, yang semakin maju. Semoga yang terbaik untuk Persib Bandung. Sehat terus Pak Teddy, terima kasih sekali Makasih. lagi sudah datang ke meja kita, ke podcast Si Paling Sports CNN Indonesia ya Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak. Makasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Biasanya dandil. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Si Paling Sport CNN Indonesia berikutnya.